Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatma Azwar Pratiwi SPD. Saya guru di SD Negeri 8 Kranji, Korwil Camdindik, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, pembelajaran ke-1 di kelas 5 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode percobaan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan demi kemajuan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat, gerak. Berhenti, gerak. Ya, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pembiasaan literasi dulu ya, membaca Quran surat pendek. Sekarang surat Al-Kautsar dilanjut Al-Ikhlas. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ya, sebelumnya kita semangat pagi dulu, masih ingat pagi ya.
Kenapa itu Zainal? Sakit. Kita doakan Zainal semoga cepat sembuh ya. Ramones kenapa Ramones? Ya mungkin sakit juga ya karena cuacanya sedang tidak menentu ya. Kita doakan Zainal dan Ramones semoga cepat sehat kembali ya. Ya. Ya karena hujan-hujanan dia nggak boleh hujan-hujanan ya. Tuh. Sebelumnya untuk memberi semangat kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila kita harus cinta tanah air kita. Ya, tanah air kita Indonesia. Lambang negara kita apa? Lambang negara. Ya, Garuda Pancasila ya. Ya. Nah, ya. Setelah ini kita ya, sebelumnya Bu Ayu ingin bertanya. Ya, Bu Ayu ingin bertanya. Sebelum di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perpindahan suhu atau panas, peningkatan suhu ya. Ya. Peningkatan suhu. Apa saja contoh peningkatan suhu dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam kehidupan sehari-hari kita ketika di dapur memasak ya, ketika ibu kamu memasak air ya, mengapa air bisa mendidih? Kenapa air bisa mendidih? Ada yang tahu? Ya Mbak Ara? Karena ada apinya. Kemudian api merambat ke panci, betul, sehingga airnya menjadi mendidih ya. Ya, itu salah satu contoh perpindahan suhu atau peningkatan suhu ya. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar tentang hal-hal penting dalam teks ya. Hal-hal penting dalam teks itu apa? Hal-hal yang menjadi inti atau hal-hal yang penting, hal-hal menjadi inti dari bacaan ya. Nanti kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang menemukan kata kunci dan artinya ya, menemukan kata kunci dalam teks bacaan dan artinya. Nanti kita akan mencari di kamus bahasa Indonesia yang sudah kita sediakan ya. Kemudian yang kedua kita akan membuat peta konsep atau diagram dari sebuah teks bacaan melalui hal-hal penting yang sudah kita tentukan ya. Yang ketiga kita akan merumuskan teks bacaan ke dalam satu paragraf. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan perpindahan panas secara konduksi ya. Kita
berkelompok. Ya, Bu Ayu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok nasionalis, kelompok gotong royong, dan kelompok mandiri. Ya, ya. Bu Ayu bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang kita buka di lembar kerja ada bacaan yang tadi kita baca ya. Bagaimana? Nah, caranya yang pertama kamu mencari kata kunci. Carilah 4 saja kata kunci, kemudian kamu tulis di lembar kerja di belakang. Ada tabel, kamu tulis kata kunci, bisa panas, apa saja kata yang ada di bacaan. Ya, kemudian kamu cari artinya di kamus bahasa Indonesia. Iya, cari di kamus bahasa Indonesia. Kamu tulis katanya, kemudian kamu cari artinya di kamus bahasa Indonesia. Ditulis, kemudian membuat kalimat dari kata tersebut. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Silakan diskusikan dengan teman kalian. Ya, ditulis, cari. Dipilih kata, 4 kata ya. Ini apa katanya? Ini apa? Ya, boleh panas atau kondisi. Ya, boleh. Ya, sudah selesai anak-anak? Ya. Coba kita baca satu persatu dari kata kuncinya. Silakan kelompok nasionalis membacakan satu kata kunci dan arti kemudian kalimatnya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantaran seperti benda padat. Kalimat konduksi adalah salah satu cara perpindahan panas. Ya, betul. Kelompok nasionalis menjawab konduksi, kata kuncinya. Arti katanya adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Kalimatnya? Konduksi adalah Ya. salah satu cara perpindahan panas. Ya, betul. Beri tepuk salut untuk kelompok nasionalis. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Selanjutnya kelompok gotong royong silakan membacakan hasil diskusinya. Berpindah, bertukar, artinya pertukaran atau berganti tempat kedudukan, kantor beralih ke tempat lain. Kalimat panas dapat berpindah ke tempat lain. Ya, betul. Dari berpindah. Berpindah artinya beralih ke tempat lain. Ya, kalimatnya apa, Mas Agung? Panas dapat berpindah ke tempat lain. Ya, betul. Beri tepuk salut untuk kelompok gotong royong. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Selanjutnya kelompok mandiri silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, panas. Hangat sesuai lawan dingin, terasa seperti terbakar atau terasa dekat dengan api. Kalimat panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, terima kasih. Dari kata panas, arti katanya apa? Hangat, hangat sekali lawan dari dingin. Ya, ya. Kalimatnya betul, sudah bagus. Ya, beri tepuk salut untuk kelompok mandiri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Nah, sekarang kita sudah mendiskusikan tentang arti kata dan kalimat ya. Sekarang kita buka di halaman selanjutnya. Kita akan mencari hal-hal penting
Diagram. Diagram perpindahan panas. Aku tahu. Ya, betul yang itu. Dari paragraf ke-1, kedua, ketiga dituliskan hal-hal penting, kemudian dituangkan ke dalam diagram. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu. Langsung ditulis di diagram. Ya. Kelompok nasionalis akan membacakan hasil diskusi diagram perpindahan panas ya. Yang lain mendengarkan silakan. Mbak Ara dibacakan. 1. Konduksi. Contohnya sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas ujungnya akan panas. 2. Konveksi. Contohnya perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. 3. Radiasi. Contohnya cara perpindahan panas dengan pemancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Nah, setelah kita membuat diagram, kita membuat satu paragraf sesuai dengan pemahamanmu tentang bacaan yang sudah kita baca tadi tentang perpindahan panas dan kalor ya. Ditulis sesuai dengan pemahamanmu dengan kata-kata atau kalimat kalian sendiri. Ya, satu paragraf saja. Silakan dengan kelompok kalian menuliskan di lembar kerja. Ya. Silakan boleh dimulai, boleh berarti 5 menit ya. Kita dengarkan dari kelompok gotong royong akan membacakan paragraf tentang perpindahan kalor, satu paragraf. Silakan, siapa yang akan membaca? Mas Revan, silakan berdiri Mas Revan. Panas dapat berpindah tempat dari suhu rendah ke suhu tinggi. Panas matahari merambat ke permukaan bumi sehingga kita terasa hangat. Perpindahan panas ada 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Revan. Ayo beri masukan ya, sudah bagus. Kata-katanya juga sudah menggunakan kalimat yang baku ya. Juga sudah memuat semua bacaan tentang perpindahan kalor. Terima kasih Mas Revan atas bacaannya, atas satu paragrafnya ya. Kelompok nasionalis, kelompok gotong royong dan mandiri sudah membuat diagram perpindahan panas. Tadi kita sebut perpindahan panas itu ada berapa? 3. Apa saja? Contoh kondisi tadi apa? Sendok logam Yang dimasukkan ke dalam air panas ujungnya akan panas. Oh ya, sendok logam yang dimasukkan ke dalam air panas, maka ujungnya akan ikut panas. Nah, kita akan coba langsung ya. Percobaan ini menggunakan gelas, sendok logam, dan sendok yang terbuat dari plastik ya. Nanti akan Bu Ayu tuangkan, air panas ya Mas Agung. Ya, akan Bu Ayu tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu kamu perhatikan ya Mas Rafa. Ya, diperhatikan. Kamu celupkan sendoknya, kemudian dipegang selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian perhatikan apa yang akan terjadi, apa yang akan kamu rasakan di tangan.
Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena direndam dalam air hangat. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi. Panas dapat berpindah melalui benda logam, sendok logam, sedangkan sendok plastik tidak dapat memindahkan panas. Kesimpulannya? Panas dapat berpindah melalui benda logam, sendok logam, sedangkan sendok plastik dapat memindahkan panas. Ya, terima kasih kelompok nasionalis atas presentasinya. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat panas? 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena sendok telah dimasukkan ke air panas. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena perpindahan panas tidak diikuti zat panas. Kesimpulan, peristiwa sendok yang dicelupkan ke dalam air panas adalah contoh konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas zat perantaranya tidak diikuti berpindah. Ya, terima kasih untuk kelompok gotong royong. Beri tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Sendok logam lebih panas sedangkan sendok plastik tidak panas. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena adanya perpindahan panas. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Konduksi, karena adanya zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kesimpulan, peristiwa perpindahan panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Sendok logam dapat menghantarkan panas sedangkan sendok plastik tidak dapat menghantarkan panas. Ya, terima kasih kelompok mandiri. Terima kasih kelompok nasionalis, gotong royong, mandiri sudah mempresentasikan hasil diskusi dari percobaan sendok dan air panas. Yang pertama, pertanyaan pertama apa? Apa yang kamu rasakan ketika memegang sendok logam? Panas. Kalau memegang sendok logam panas. Jika memegang sendok plastik apa? Tidak terasa panas, ya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa ujung sendok terasa panas? Mengapa? Karena ada perpindahan panas dari air masuk ke dalam sendok logam, ya. Itu ada perpindahan air dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi, gitu. Kemudian yang ketiga, Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? termasuk peristiwa apa dalam percobaan ini? Termasuk konduksi, konveksi atau radiasi? Termasuk konduksi, ya, karena peristiwa tersebut adalah perpindahan panas tanpa zat perantaranya, ya. Jadi panasnya berpindah, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Itu namanya konduksi. Semuanya sudah bagus, sudah betul semua. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya konduksi adalah peristiwa perpindahan panas yang tidak diikuti dengan zat perantaranya. Ya, contohnya tadi sendok yang dimasukkan ke air panas, ya. Begitu kesimpulannya. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya kita akan mengerjakan lomba evaluasi, ya. Untuk masing-masing individu ini dikerjakan secara individu, ya, untuk sebagai bahan penilaian.
sendok Ya, terima kasih sudah melaksanakan lembar evaluasi. Sekarang Bu Ayu ingin tanya, ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ayo, Anis. Tadi belajar apa saja? Perpindahan panas, betul. Terus apa lagi? Membuat diagram. Membuat diagram tentang perpindahan panas, betul. Ada lagi tentang apa saja? Angkat tangan. Hal-hal penting, betul. Hal-hal penting dalam paragraf. Apalagi kita sudah melakukan percobaan apa? Ya, memasukkan sendok ya ke dalam air panas. Lalu apa yang kamu rasakan? Panas, sendoknya ikut panas ya. Bu Ayu tanya, itu merupakan perpindahan panas secara apa? Konduksi, konversi atau radiasi? Jadi, konduksi itu perpindahan panas yang terjadi tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Sendoknya berpindah tidak? Tidak. Airnya berpindah tidak? Tidak. Jadi panasnya yang berpindah tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Ya, begitu pembelajaran hari ini. Jadi perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi, hal-hal penting yang sudah ada dalam paragraf kita sudah pelajari ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Ayu ucapkan terima kasih atas keaktifannya, partisipasinya ya, percobaan Bu Ayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.